بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mempelajari tafsir yang kita masih berada di tafsir juz amma, yakni kita ambil terlebih dahulu dari tafsir juz 30. Dan kita masih berada di surah An-Nazi'at. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil dari ayat 15. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Dan sudah kita selesaikan sampai ayat yang ke-26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dan malam ini kita masuk kepada ayat yang ke-27 dan ayat ini membawa kita untuk lebih mendalami tentang kekuasaan Allah dan keperkasaan Allah. Ayat ini membawa
kita untuk mentadaburi atas apa yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Dan kita berharap ketika Allah jelaskan nanti ciptaan-ciptaan yang telah Allah ciptakan, nikmat-nikmat yang telah Allah peruntukkan untuk kita, karena di ayat ini Allah akan menutup dengan kalimat mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Diperuntukkan oleh Allah kepada kita dan hewan-hewan kalian. Allah mengatakan di ayat yang ke-27-nya, "A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha." A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. A'antum, di sana ada dua alif. Alif yang pertama untuk pertanyaan. Antum. Antum. Antum apa artinya? Kalian. Antum, kalian, ayuhan nas, manusia. Maka disebutkan dalam kitab Mukhtasar, tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir, yaqulu Allah Ta'ala muhtajjan ala munkaril ba'ts fi i'adatil khalq ba'da bada'ihi. Allah berfirman, Allah mengatakan muhtajjan ala munkaril ba'ts, sebagai hujjah kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Karena masih Allah ingatkan kepada orang-orang yang masih mengingkari adanya hari kebangkitan. Antum, apakah kalian, antum ayyuhan nas, apakah kalian wahai manusia, asyaddu khalqan, asyaddu, lebih sulit, lebih dahsyat, khalqan, penciptaan, am, atau as-sama, apa as-sama? Langit. Banaha, membangunnya. Apakah kalian wahai manusia, penciptaan
penciptaan kalian itu lebih dahsyat atau penciptaan langit? Mana lebih sulit? Allah mengajak berfikir manusia, terkhusus manusia yang mengingkari hari pembalasan. Kenapa mereka mengingkari hari kenapa mereka mengingkari hari kebangkitan? Tatkala mereka mengingkari hari kiamat, tatkala mereka mengingkari hari kebangkitan, itu menunjukkan mereka tidak beriman tentang kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, kekuatan Allah. Mereka tidak beriman, mereka tidak yakin, menganggap hari kiamat itu permasalahan besar sehingga tidak mungkin Allah bisa membuatnya, sehingga mereka mengingkarinya. Lalu Allah ajak berfikir mereka. Aantum asyaddu khalqan amis sama? Wahai manusia, mana yang lebih sulit menciptakan kalian atau menciptakan langit? Mana lebih sulit? Kita lihat langit ke atas sana. Ada apa dengan langit? Apa yang Allah katakan dalam surah Al-Ghashiyah di akhir-akhirnya? Apa itu? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini subhanallah jemaah. Afala yanzuruna ilal ibil. Tidakkah kalian melihat ibil? Apa itu ibil? Unta. Kenapa Allah mengajak kita untuk melihat, memperhatikan unta? Kaifa khuliqat? Bagaimana dia diciptakan oleh Allah? Tidaklah Allah mengajak manusia kita berfikir atau melihat, mentadaburi onta, kecuali di dalam onta, penciptaan onta itu ada sebuah dahsyat, ada ibrah, ada pelajaran, ada hikmah di dalamnya. Makanya para ulama membahas keutamaan onta. Kalau kita bahas, subhanallah, waktu. Onta itu memiliki keutamaan besar. Sehingga subhanallah, ada di antara seorang ulama yang Allah berikan qadarullah matanya buta, dia mengatakan, kalau seandainya Allah kembalikan penglihatanku, yang pertama kali akan aku lihat adalah onta. Kenapa Allah mengajak afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Tidakkah kalian perhatikan onta? Perhatikan di sini bukan hanya menonton saja, memperhatikan saja. Lah, coba lihat, coba baca. Coba ada enggak keterangan-keterangan dari kalangan para ulama atau ilmuwan, ahli ilmu, ahli orang-orang yang meneliti tentang onta ini, akan kita dapatkan sebuah takjub yang besar daripada hewan-hewan yang lain. Di antaranya onta itu punya apa? Punuk. Apa di dalamnya? Air, jemaah.
Kok bisa ada? Sehingga dahulu para Rasulullah dan para sahabat kalau kehabisan bekal air, apa yang mereka lakukan? Mereka potong tuh onta. Mereka ambil air di dalamnya. Makanya onta itu sekali minum bukan 15 menit, bukan 20 menit, berjam untuk mengisi tanknya. Ini sebuah penciptaan luar biasa nih. Belum lagi kepatuhannya. Makanya Allah mengatakan dalam surah apa itu? Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jangan wanhar. Ketika membaca surah Ad-Duha harusnya dibaca har, dibuatnya har. Wa ammas sa'ila fala tanhar atau tanhar? Ha besar atau ha kecil? Ha besar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'il, orang-orang yang meminta, fala tanhar, jangan dicela. Tapi kalau kita buat ha kecil, fala tanhar, jangan dipotong. Jangan dibunuh berarti. Siapa ada orang meminta-minta yang bunuh? Tapi kalau ketika surah Al-Kautsar dibuatnya pula ha, harusnya ha kecil menjadi ha besar. Fasalli li rabbika wanhar. Iya kan? Fasalli li rabbika wanhar. Jangan pakai ha besar. Wanhar. Tapi wanhar. Apa maksud wanhar di situ? Nahar. Para ulama mengatakan subhanallah, cara sembelihan onta dengan nahar. Nahar itu di mana? Dia pakai tusuk. Bukan zabah. Onta cara menyembelih atau tusuk? Tusuk. Nahar, itulah nahar. Tunduk itu onta itu. Tahu dia. Pasrah dia. Tahu. Kalau sapi menendang-nendang. Onta udah tahu dia datang, tunduk, tup, kasihnya lehernya. Banyak sekali keutamaan ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Ini kita berbicara tentang langit ini. A antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Mana, apakah penciptaan kalian wahai manusia lebih sulit daripada penciptaan langit? Tentunya penciptaan langit lebih sulit daripada penciptaan kalian. Apalagi membangkitkannya, itu sangat mudah bagi Allah. Kalau kita ingin tahu begitu luar biasanya langit, Allah memerintahkan tengok ke atas, lihat ke langit. Afala yanzuruna ila sama kaifa rufi'at. Tidakkah kalian melihat langit
bagaimana langit itu ditinggikan. Subhanallah. Kadang kita subhanallah melihat tapi lihatan kosong. Wallahi jemaah, kalau kita melihat benar-benar semua apa yang diciptakan oleh Allah ini di sekitar kita ini, apalah kita ini akan menghadirkan di dalam diri kita ini pasrah kepada Allah karena tidak memiliki kemampuan apa-apa. Pasrah sepasrah-pasrahnya, dan inilah puncak dari tauhid. Jangan andalkan diri kita ini. Jangan andalkan harta kita. Jangan andalkan kemampuan kita, IQ kita. La. Kita akan serahkan semuanya. Kita akan pasrahkan semuanya. Hidup kita, mati kita, rizki kita, usaha kita, semuanya kita pasrahkan semuanya. Ini puncak dari tauhid. Ini puncak dari orang yang mengenal Rabbnya. Sehingga kalau kita sudah sampai puncak seperti ini, tatkala kita menyembahnya, kita benar-benar menghinakan diri kita di hadapannya. Bukan main-main sholat itu jemaah. Ketika kita sujud, kita benar-benar mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Karena kita tidak ada apa-apanya jemaah. Tidak ada apa-apanya kita ini. Ketika kita akan berjalan, subhanallah, kita akan berjalan penuh dengan tawadhu, berjalan penuh dengan tawadhu, beraktivitas penuh dengan tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan Allah karena dia sadar dirinya tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ini luar biasa. Maka hasil ini akan dirinya akan benar-benar pasrah kepada Allah. Semua aktivitasnya dia serahkan sama Allah. Tadabbur itu di dalam sholat kita. Wallahi kalau setiap muslim seperti ini, adakah berkeluh kesah? Tidak. Adakah dia merasa sesuatu yang tidak puas ketika Allah berikan takdir yang tidak dia inginkan, yang tidak dia puas, yang tidak dia ridhoi? Adakah dia tidak merasa puas? Tidak. Karena dia sudah menyerah. Itulah Islam. Al-istislam. Makna Islam al-istislam, menyerah. Sehingga muslim, ana muslim. Wallahi jemaah, apa arti muslim jemaah? Aku orang yang menyerah. Ana muslim. Saya orang yang menyerah, menyerahkan sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah. Ini muslim. Terkadang kita masih mengandalkan kekuatan kita. Terkadang kita masih mencongkakkan apa yang kita miliki. Terkadang kita masih
memamerkan usaha kita di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah. Dia menganggap ada usaha dia di situ. Wallahi jemaah, datangnya kita ke masjid ini, siapa yang menggerakkan jemaah? Allah. Siapa yang membuat kaki kita ini mampu berjalan? Kendaraan kita itu pasrah kepada kita, sehingga kemana-mana bisa kita belokkan, kita arahkan. Siapa yang membuat itu? Mereka pasrah kendaraan itu kepada diri kita. Sehingga kita arahkan kendaraan itu kemana? Itu semua yang menundukkannya ada Allah. Makanya doa kendaraan apa? Subhanalladzi sakhkharana hadza. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini kepada kami. Allah Allah. Lihat kuda itu. Lihat onta itu. Kemana diarahkan? Dia tunduk. Safinah. Safinah. Apa namanya? Kapal. Kapal itu dari mana zatnya itu jemaah? Besi? Iya. Sifat besi tenggelam atau tidak? Subhanallah. Wallahi, wallahi, wallahi. Itu semua Allah yang menundukkannya semua. Maka ketika kita berkendaraan, terkadang kita lupa ini. Karena kendaraan kita ini mewah nih. Ahibati fillah. Yang menundukkan kendaraan kita itu Allah. Yang memberikan kendaraan itu kita Allah. Jangan bercongkak di kendaraan itu. Tawadu di kendaraan itu. Tawadu. Ingat Allah. Zikrullah. Tawadukan diri di hadapan Allah di atas kendaraan. Terkadang naik sedikit kendaraan kita, subhanallah. Menganggap kita lebih hebatnya. Menganggap kita sudah menyombongkan diri di hadapan Allah. Sampai kita ria, sampai ujub. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka orang beriman itu tidaklah dia memandang ciptaan Allah kecuali dia akan mengingatkan dirinya tentang Allah. Allah katakan di lembaran-lembaran akhir-akhir dari surah Ali Imran bagian bawah sebelah kanan ya. Apa kata Allah? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka yang mengingat Allah dalam keadaan sedang berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, semua kondisi. Bahkan wa yatafakkaruna fi khalqillah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan ciptaan Allah ini, langit dan bumi. Mereka tafakkur. Tatkala mereka melihat pepohonan, tatkala mereka melihat sawit mereka lagi panen, pernahkah sawit itu mengingatkan kita kepada Allah jemaah? Ya Allah. Kita panen ubi, kita panen pepaya, pernah enggak kita ingatkan ini, ingat kita Allah nih?
Pernah nggak kita menyebut nama Allah tatkala kita memanen itu? Wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Mereka tafakkur terhadap ciptaan Allah ini, langit dan bumi. Setelah mereka tafakkur, apa ucapan mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ucapan ini atas hasil dari tafakkur. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Lalu dia memuji Allah. Kita petik itu buah-buahan, pernah kita mengucapkan alhamdulillah. Kita panen itu sawit, pernah kita mengucapkan alhamdulillah. Atau bahkan kita yang menanam itu dengan usaha kita. Ini hasil usaha saya. Ini pupuk yang saya beli dengan harga tinggi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Pandangan orang beriman berbeda, jemaah. Pandangan orang beriman berbeda. Latihlah pandangan itu, sehingga dia akan berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan tawadhu' lillah, tawadhu' kepada Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A antum ashaddu khalqan amis sama banaha." Allah, ini keindahan yang luar biasa, ini bahasa-bahasa Al-Quran. Maka wallahi jemaah, orang yang sudah menikmati bahasa Al-Quran tak akan sama dengan bahasa terjemahan, tak akan sama. Bahasa terjemahan jauh, sangat jauh. Terkadang terjemahan itu membuat kita bingung. Bagaimana untuk tadabburnya? Bagaimana merasakan nikmatnya? Ibarah, kalimat-kalimat per kalimat-kalimat di dalam membaca Al-Quran. Bagaimana? Ketika kita membaca terjemahannya, terkadang terjemahan itu, ini apa maksudnya ya? Kalau terjemahan membuat kita membingungkan, bagaimana mungkin akan menikmatinya? Wahai manusia, antum ayyuhan nas, apakah kalian wahai manusia, asyaddu khalqan, lebih sulit penciptaan kalian, amis sama atau langit? Dan kita tak akan bisa menjawab, karena bukan kita menciptakan kita, bukan kita menciptakan langit, tidak. Yang menciptakan kita dan yang menciptakan langit sudah menjawab, maka kita akan menjawab sesuai dengan Allah yang menjawab. Mana lebih sulit penciptaan langit dengan kita? Kita katakan kita, tidak. Allah katakan penciptaan langit dan bumi lebih sulit daripada penciptaan manusia. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ghafir ayat 57. La khalqis samawati wal ard akbar min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi lebih sulit, lebih dahsyat. Maksud lebih sulit ini bukan sulit bagi Allah ya. Jika dibandingkan di dalam penciptaan langit dan bumi dengan manusia, tentunya manusia lebih mudah. Lebih mudah. La khalqis samawati wal ard akbar min khalqin nas.
penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan kalian wahai manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tak tahu. Kita lanjut. Taib, man muazin. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah menjawab di ayat yang ke-27 ini, antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. Wahai manusia, mana lebih sulit di dalam penciptaan kalian atau penciptaan langit yang telah kami bangun, banaha, yang telah kami membangunnya, maka Allah jawab di dalam surah Al-Ghafir ayat 57, la khalqis samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat, lebih sulit, lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi manusia kebanyakan tidak mengetahui. Allah mengatakan langit itu dibangun, Allah mengatakan banaha, as-sama' banaha. Allah katakan langit atau langit banaha, yang telah membangun, Allah telah membangunnya, yang telah kami bangunnya. Di mana Allah bangun? Di bawah atau di atas? Allah jawab di ayat berikutnya. Di ayat yang ke-20. Berapa? 28. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ini jawaban. Allah katakan langit itu telah Allah bangun, kami telah membangunnya. Di mana Allah bangun? Rafa'a samkaha fasawwaha. Kita lihat di As-Siraj fi Bayanil Gharib Al-Quran. Ini ada kitab, dia per kata-kata ada tafsirnya. Apa arti rafa'a? Apa arti rafa'a samkaha? A'la saqfa. A'la yakni tinggi. Saqfun. Saqfun itu atap. Arti secara asal saqfun, sin qaf fa, saqfun itu atap. Kalau rumah, seng yang di atas itu namanya saqfun, atapnya. Wallahi jemaah, kita tadaburi jemaah. Atap itu ada enggak kaitannya dengan dinding yang ada di sini? Bisa enggak terpisah itu? Bisa. Kita membutuhkan paku, kita membutuhkan tiang, dan tiang paku itu ada bersentuhan dengan dindingnya. Coba langit. Allah. Berapa jarak langit berapa jarak bumi ke langit? Allahu a'lam. Jarak jauh dari bumi ke langit. Jangan langit ke-7, langit pertama saja. Mana lebih besar, langit pertama dari bumi? Mana lebih besar? Allahu a'lam. Semua Allahu a'lam. Rasulullah mengatakan langit pertama lebih besar daripada bumi. Seperti
cincin atau gelang dijatuhkan di padang pasir. Cincin itu jemaah atau gelang itulah bumi yang 7, sedangkan padang pasir itulah langit pertama. Lihat bangunan langit dulu bagaimana. Tidak ada di sana tiang, tidak ada terhubung antara bumi dengan langit. Tidak bersentuhan. Makanya dikatakan a'la saqfuha. Yang atas, yang tinggi, yang merupakan atap. Kemudian di tafsir disebutkan juga di langit itu subhanallah mustawiyatul arja. Mustawiyatul arja, sisi penjurunya sama. Sama atau tidak? Sama aja. Penjurunya sama. Mau dari sana ke seluruh sisinya sama. Makanya mustawiyatul arja secara keseluruhannya sama. Kemudian di langit itu juga dihiasi dengan apa? Kawakib, bintang dengan bintang-bintang. Fil lailatil zulma. Bintang itu adanya bintang itu di siang atau di malam? Di malam. Bintang yang Allah ciptakan, dan fungsi bintang di antaranya Allah sebutkan di dalam surah Tabarak. Wa zayyanas sama, sebagai hiasan langit. Bintang-bintang itu. Dan wallahi ana teringat dengan hadis Nabi SAW bahwasanya telaga Nabi itu gelas-gelas atau bejana-bejana yang digunakan untuk mengambil air apa tadi? Telaga Nabi itu sebanyak bintang-bintang di langit. Berapa jumlah bintang? Allahu a'lam. Segitulah banyaknya jumlah gelas-gelas atau bejana-bejana yang digunakan nanti umatnya mengambil air telaga. Jadi enggak berobot-robot lagi tuh. Aku duluan lagi. Enggak ada. Allahu akbar. Ya mudah-mudahan kita di antara umat yang mencicipi air telaga Nabi SAW. Jadi subhanallah, itu yang disebutkan oleh Allah. Jadi langit itu bukan kosong. Sudahlah dibangun di atas tanpa tiang, tanpa bersentuh dengan bumi, dan jaraknya begitu jauh. Ini wallahi jemaah, ini penciptaan yang begitu agung. Namun jarang kita mentadaburi ini. Luasnya lagi bagaimana? Langit itu bahkan lebih luas daripada bumi. Bukan kemudian Allah menciptakan langit bukan kosong begitu saja. Allah berikan bintang-bintang. Yang Allah adakan bintang itu di malam hari, fi lailatil zulma. Kemudian Allah mengatakan
wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah jemaah, ini terlalu lama kita membahasnya. Besok aja lah. Fadal. Waalaikumsalam. Naam. Nabi SAW mengatakan berdasarkan beberapa riwayat hadis, ketika kita makan daging unta maka kita kembali berwudu. Kembali berwudu. Ahibati fillah, sami'na ata'na. Kita makan daging unta berwudu. Di antara subhanallah ada di antara masyayikh menjelaskan itu membawa kepada panas. Iya, ana belum pernah makan daging ini. Pernah roh sudah? Hah? Hatinya? Oh, hatinya aja. Bagian mana? Semua bagian. Ketika makan bagi unta itu, ya udah batal wudu. Ada juga Allah, ini perlu juga kita telusuri ya tentang apa namanya, ada katanya obat di situ. Air apa namanya? Air sendinya ya. Ini terjadi memang dipresiskan para ulama. Namun insyaallah ya kembali nanti kita telusuri apa namanya tentang hal ini. Namun benar subhanallah, unta itu bukan dari situnya kita ambilnya. Tapi bagaimana tadi yang kita katakan tadi, banyaknya dia hidup di padang pasir. Tahan apa dia? Tahan panas jemaah. Yang dia pijak itu pasir-pasir panas, beda dengan kita. Beda dengan kita. Ini unta ini kuat. Unta ini kuat. Jadi dari segi ini yang harus kita tadaburi ya. Yang ada dari segi ini yang harus kita tadaburi, yang membawa kepada penciptaan, yang membawa kepada begitu maha kuasanya Allah di dalam menciptakannya. Adapun misalnya tadi yang dalam penelitian ini bab plusnya. Ini dapat mencegah katanya air seninya dapat mencegah penyakit ini, mengobati penyakit ini. Itu plusnya. Itu dari bab plusnya, tambahannya. Bab dari tambahannya. Kemudian dari sisi mana membatalkan wudu, ya memakan dagingnya, mau makan hatinya, makan tulang, makan apanya, tetap membatalkan wudu. Kita berwudu karena Nabi SAW mengatakan kita menyuruh untuk berwudu kembali ketika memakannya. Apakah daging unta saja? Naam. Kalau daging ayam disunnahkan berwudu kembali. Bukan ayamnya ya, tapi di sana ada perkataan para ulama, makanan yang disentuh oleh api ketika kita memakannya setelah sudah berwudu, ketika datang sholat disunnahkan kita kembali berwudu. Kalau makanan yang bersentuh dengan api. Ayam bersentuh dengan api atau tidak? Jadi silakan, kalau mau apapun dia makanan yang bersentuh dengan api, kita lebih disunnahkan untuk kembali berwudu. Allahu a'lam bishawab. Ini saja. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah jemaah, untuk meyakinkan hal itu kepada orang lain, yang pertama kali yakinkan kuat dengan kita. Kita dulu yakinkan. Kita dulu yang meyakini itu dah seyakin-yakinnya, kemudian kita sudah merasakan, baru mudah kita menyampaikannya. Maka kalau kita menyampaikannya, memberikan nasihat kepada orang yang kita cintai, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita, kerabat kita, yang kita sampaikan itu belum kita rasakan, sehingga di dalam penyampaiannya pun tidak akan terasa. Rasakan dulu. Kita ingin menyampaikan nikmatnya di dalam ibadah. Apakah kita merasakan nikmat di dalam ibadah? Kalau hanya omongan doang, namun kita tidak merasakan itu, akan berlalu begitu saja. Allah jemaah, sering kita sampaikan, kenapa ucapan para ulama-ulama itu tatkala kita dengar, dan ucapan mereka beribu kali sudah kita dengar, namun kenapa terlalu menyentuh? Selalu menyentuh. Itu berbeda dengan orang-orang yang biasa. Berbeda dengan orang-orang yang biasa. Mereka menyampaikan itu kharaja minal qalbi. Kalimat-kalimat mereka dengan penuh penghayatan, penuh dengan perasaan yang keluar dari hati. Idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Kalau itu keluar dari hati, maka akan tercantap di dalam hati yang mendengar. Jadi jangan semangatnya dulu menasihati orang tua kita atau orang yang kita cintai. Rasakan dulu nikmat sunnah itu. Nikmat sunnah itu rasakan dulu, baru sampaikan. Ketika kita menyampaikannya, itu akan terasa sama dia. Kalau hanya sunnahnya musim-musiman, taatnya musim-musiman, begitu semangat baru kajama. Jadi kalau ingin meyakinkan sama orang lain, yakinkan dulu sendiri, rasakan itu dulu, baru kita memberikannya. Kasih waktu merasakan itu, kasih waktu diri kita merasakan keyakinan itu. Wallahi begitu keyakinan kita merasakan, yakinnya dengan Allah kita merasakan itu, tatkala kita menyampaikannya pun sambil kita meminta kepada Allah, maka Allah bukakan dadanya. Faham ya? Yakinkan kepada diri kita dulu. Dan membutuhkan, meyakinkan pada diri membutuhkan ilmu. Prosesnya dengan ilmu. Prosesnya dengan ilmu. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.